Hai Sobat Jajan, ini udah waktunya makan siang dan saat ini saya berada di depan Mie Gocengan, restoran yang baru aja buka nih di kota kita. Restoran ini baru diresmikan tadi pagi sih, tapi kelihatannya ramai banget yang makan di sini Sobat Jajan. Wah, Sobat Jajan penasaran nggak sih kenapa orang-orang ramai banget datang dan makan di Mie Gocengan? Kita tanya-tanya aja yuk. Mas, Mbak, boleh tahu nggak alasannya Mas Mbak datang dan makan di restoran Mie Gocengan langsung di hari peresmiannya? Ya, soalnya ini restoran terdekat dari kampus saya, Mbak. Tadi lapar banget saya. Kebetulan mie gocengan ini baru buka. Ya saya dateng lah, mau makan. Tadi saya sebenarnya ragu sih Mbak, mau coba makan di sini atau enggak. Tapi tadi dari luar tuh dapurnya kelihatan bersih gitu Mbak. Terus pas saya lihat menunya juga masih aman lah di kantong. Jujur sih Mbak, saya mah ikut-ikutan teman saya doang, si Kevin nih. Katanya dia pengen makan di sini. Daripada saya nggak ada teman makan dan makan sendirian, ya mending ikut Kevin aja kan ya. Hehe, iya Mbak, Erik baik banget ini nemenin saya makan. Kalau saya sih pengen makan di sini soalnya katanya lagi viral gitu Mbak. Masa iya saya ketinggalan tren? Bisa terancam reputasi saya sebagai food blogger paling hits di kota ini Mbak. Hehe. Saya sebenarnya bukan mau makan di sini, Mbak. Kebetulan tadi pulang kampus, lihat kakek-kakek jualan, saya lihat kok lemah sekali. Saya tanyain, dan beliau jawab belum makan seharian karena dagangannya belum laku. Jadi saya mau beliin makanan aja sih, Mbak. Nah, itu dia tadi alasan beberapa warga yang datang dan makan langsung di restoran Mie Gocengan yang baru aja buka di kota kita hari ini. Kalau kalian tertarik untuk datang dan makan langsung ke sini juga nggak nih? Kasih tahu kita melalui kolom komentar di bawah ini ya, Sobat Jajan. Eits, bentar-bentar. Kalian sadar nggak sih, perilaku kelima orang tadi didominasi oleh need yang berbeda-beda? Need itu apa? Yes, needs, atau yang mungkin kalian kenal dengan hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan. Hierarchy of needs ini merupakan struktur kepribadian menurut Maslow, salah seorang bapak psikologi dunia sekaligus pelopor aliran humanistik. Menurut Maslow, needs atau kebutuhan tersusun dalam suatu piramida yang berfungsi sebagai konstruksi hierarki. Terdapat 5 kebutuhan dasar atau innate needs, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan cinta dan keberadaan, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Level bawah dari piramida ini membicarakan deficit needs atau needs yang berfungsi untuk memenuhi kekurangan yang ada. Sementara level atas dari piramida ini membicarakan being needs atau needs yang berfungsi untuk mewujudkan realisasi diri. Hierarki atau tingkat di sini tidak bicara tahap, apalagi tahapan dalam pencapaian atau pemenuhan kepuasan masing-masing tingkat ya. Hierarki dalam konstruksi teori Maslow ini bicara susunan dari innate needs atau kebutuhan dalam diri kita yang tersusun dari paling kuat ke paling lemah dan bekerja mengaktifkan serta mengarahkan perilaku kita. Ketika kita memeriksa perilaku individu, kita akan menemukan susunan kuat lemahnya innate needs yang dapat berbeda-beda nih antara satu individu dengan yang lainnya. Nah, dengan adanya need, muncullah motif yang menggerakkan individu untuk bertindak atas need dalam rangka memuaskan, memenuhi kebutuhan, atau bahkan mengekspresikan need tersebut. Motif ini juga akan meningkat dalam rangka pemenuhan maupun mengekspresian kebutuhannya. Terakhir, salah satu yang paling penting dari dinamika kepribadian menurut Maslow adalah adanya need yang mendominasi. Dari kelima need menurut Maslow tadi, setiap individu memiliki need yang berlaku secara dominan, yang akan mengaktifkan dan mengarahkan perilaku individu. Dengan kata lain, need yang dominan dalam diri individu akan besar mewarnai karakter kepribadian seseorang. Sekarang, coba kita analisis need yang dominan dari masing-masing pelanggan tadi melalui jawaban mereka yuk.
Aloka yang datang dan makan di restoran mie gocengan karena restorannya dekat dari kampus dan ia sangat lapar, cenderung didominasi oleh kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Physiological needs ini merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup, seperti kebutuhan akan makanan, udara, tidur, dan sebagainya. Motif untuk memenuhi kebutuhan fisiologis atau lebih spesifik kebutuhan akan makanan karena ia sangat lapar mengarahkan perilaku Aloka untuk datang dan makan di mie gocengan yang merupakan restoran terdekat dari kampusnya. Siti yang datang ke restoran mie gocengan karena dapurnya terlihat bersih dan harganya aman di kantong cenderung didominasi oleh kebutuhan akan keamanan atau safety needs. Safety needs ini meliputi kebutuhan akan keamanan fisik, stabilitas, keamanan finansial, kebebasan dari kekuatan yang mengancam seperti penyakit atau bencana alam, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Siti yang cenderung didominasi oleh safety needs tergerak untuk datang dan makan di restoran mie gocengan karena dapurnya terlihat bersih yang akan memenuhi kebutuhannya untuk terbebas dari penyakit nih, dan karena harganya aman di kantong yang akan memenuhi kebutuhannya akan keamanan finansial. Erik yang datang ke restoran mie gocengan karena diajak temannya dan tidak mau makan sendirian, cenderung didominasi oleh kebutuhan akan cinta dan keberadaan atau love and belongingness needs. Love and belongingness needs ini meliputi kebutuhan untuk berteman, menjadi bagian dari sebuah keluarga, mendapatkan afeksi, dan lain-lain. Dalam hal ini, Erik yang cenderung didominasi oleh love and belongingness needs terdorong untuk datang dan makan di mie gocengan karena ia diajak temannya dan tidak mau makan sendirian. Tidak ada alasan lain seperti karena lapar atau karena harganya aman di kantong, seperti yang dimiliki Aloka dan Siti tadi. Kevin yang datang ke restoran mie gocengan karena restorannya lagi viral dan tidak mau kehilangan reputasi sebagai food blogger paling hits di kotanya, cenderung didominasi oleh kebutuhan akan penghargaan atau esteem needs. Esteem needs ini dibagi menjadi 2 tingkatan menurut Maslow. Tingkat yang lebih rendah meliputi kebutuhan akan status, popularitas, atensi, reputasi, dan lain-lain. Sementara tingkat yang lebih tinggi meliputi kebutuhan akan harga diri, seperti perasaan percaya diri, kompetensi, adanya pencapaian, dan lain-lain. Dalam hal ini, Kevin yang datang dan makan di mie gocengan agar tidak kehilangan reputasinya sebagai food blogger paling hits di kotanya, cenderung didominasi oleh esteem needs pada tingkat yang lebih rendah. Sedangkan Agus yang datang ke restoran mie gocengan karena berniat membelikan makanan untuk kakek-kakek yang lemas dan belum makan seharian, cenderung didominasi oleh kebutuhan akan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Individu yang didominasi oleh self-actualization needs ini menampilkan diri sesuai eksistensinya dan dapat memanfaatkan potensi serta merealisasikan diri. Lebih jauh lagi, mereka paham betul bahwa membantu yang sesungguhnya adalah dengan mencari tahu apa yang benar-benar orang lain butuhkan dan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini tercermin pada perilaku Agus yang tidak sekedar memberikan uang kepada kakek-kakek yang ia temui, tetapi menanyakan apa yang kakek tersebut butuhkan dan berusaha memenuhi kebutuhan kakek tersebut. Nah, jika kita memperhatikan secara jeli nih dalam berbagai situasi, dominasi need tertentu akan besar mewarnai karakter kepribadian individu. Dominasi ini diarahkan baik oleh kecenderungan hereditas maupun pengalaman lingkungan dan bisa berubah jika terdapat pengalaman tertentu yang signifikan. Oh iya, mungkin yang dicontohkan dalam video ini hanya salah satu aspek tertentu, yaitu alasan individu datang dan makan di suatu restoran yang baru saja dibuka. Namun, perlu diingat bahwa need yang dominan ini tidak hanya berlaku dalam satu aspek ya. Need yang dominan ini akan aktif dan mengarahkan perilaku individu tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan besar mewarnai karakter kepribadian individu, sehingga akan dapat terlihat dalam setiap aspek perilakunya. Dengan mengenali model kepribadian Maslow secara seksama, kita dapat memahami manusia melalui perilakunya dan juga pola kerja dari kepribadian untuk kemudian membantu manusia sejahtera sesuai dharma keilmuan psikologi.
Nah, setelah menyaksikan video ini, apakah kalian dapat menganalisis need yang dominan pada orang-orang di sekitar kalian? Coba tuliskan pada kolom komentar di bawah ini ya.